Kopi Al-Asran, kopi kesehatan untuk mengatasi permasalahan suami istri ketika melakukan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Mudah-mudahan ya kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih referensi kitab Qurratul Uyun yang ingin saya bahas kali ini. Banyak sekali hadis, potongan-potongan hadis yang berhubungan akan ibadahnya suami istri. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada dauhan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja imra'atan li'izziha, barang siapa ada seorang laki-laki yang bermaksud hendak ingin menikahi seorang istri, seorang perempuan li'izziha, tetapi dikarenakan ingin mendapatkan kemuliaan, lam yazidhullahu illa dhilla, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan kemuliaan illa dhilla, kecuali kehinaan. Tujuan utamanya bukan karena ibadah, menikahi wanita tersebut karena ingin mendapat kemuliaan. Nah, ini kayaknya calon istrinya yang berpangkat kali ya. Ataupun ibu bapaknya yang sangat berpengaruh sekali sepertinya ya. Sehingga dia pun ingin mendapati imbas dari kemuliaan calon istrinya tersebut. Wa man tazawwajaha, dan kalau misalkan ada seorang laki-laki yang hendak ingin menikahi seorang perempuan liha, semata-mata bukan karena ibadah, semata-mata dikarenakan wanita tersebut ya kaya raya, banyak hartanya, lam yazirhullahu illa faqra, gak akan, laki-laki tersebut tidak akan mendapatkan kesenangan dari harta yang dimiliki oleh istrinya, illa faqra, apa yang akan didapat? Kefakiran. Fakir. Mungkin hartanya bisa banyak, tetapi dikatakan fakir di sini mungkin saja fakir hati bagi laki-laki tersebut, terinjak-injak di bawah wanita tersebut. Tujuannya bukan untuk ibadah sih. Bukan berartinya kita tidak boleh menikahi seorang calon istri yang kebetulan calon istri kita itu sudah kaya, uangnya sudah banyak, boleh saja. Tetapi yang tidak diperbolehkan niat hati kita ingin menikahi wanita tersebut semata-mata hanya karena kekayaannya saja. Kalau sudah ditikahi wanita tersebut sudah tidak kaya lagi, mau bagaimana? Ya, jadi niat hati kitanya. Wa man tazawwajaha li husniha, kalau misalkan ada seorang laki-laki yang hendak menikahi wanita tersebut dikarenakan wanita tersebut cantiknya luar biasa. Tapi kan itu normal ya teh. Siapa sih? Semua laki-laki juga ya pastilah ingin menikahi wanita yang cantik rupanya. Kan itu normal. Iya, normal. Jika seorang laki-laki yang hendak ingin menikahi wanita tersebut dikarenakan parasnya, dikarenakan kecantikannya. Dan toh memang yang pertama melihat mata adalah zahiriyahnya. Wajar kalau pertama kita melihat wanita adalah parasnya, bukan budinya dulu. Begitu juga seorang wanita melihat akan seorang laki-laki. Mungkin yang pertama dilihat itu adalah rupanya, mukanya. Tetapi arti kata di sini jangan semata-mata dikarenakan hanya paras mukanya yang cantik saja, melepaskan ada unsur ibadah di dalam pertikahannya tersebut. Lam yazidhullahu illa dana'atan, tidak akan mendapatkan kecuali kehinaan. Wa man tazawwaja imra'atan, dan barang siapa seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan lam yurid biha, yang tidak mengharapkan akan wanita tersebut illa ayyaghudda, kecuali ia ingin menundukkan basarahu, pandangannya, wa yuhsina farjahu, dan ingin meraksa, ingin menjaga akan farjinya atau kemaluannya. Hikmahnya kita menikah akan menundukkan penglihatan kita, akan lebih menjaga akan kemaluan kita, ya. Karena kalau sudah menikah kita tidak melihat lagi mata kita ke kanan ataupun ke kiri,
Ya, kenapa? Karena sudah ada yang maslahat ada di rumah kita. Ya, kecuali kalau laki-laki apa ya, udah punya yang maslahat di rumah tapi kok masih lihat kanan kiri, entah itu laki-laki apa ya. Dan begitu juga dengan menikah, itu akan meraksa, akan menjaga akan kemaluannya, dan melakukan terhadap istrinya itu akan berubah menjadi suatu amal ibadah. Subhanallah. Aw yasila rahimahu barakallahu lahu fiha wa barakalaha fihi, maka Allah akan memberkahkan terhadap wanita dan laki-laki tersebut, dan tentunya akan meluaskan apa itu sifat kebarayaan ya. Apal kebarayaan itu orang Sunda mah bilang nak kebarayaan ya, karena dengan menikahkan kita bukan hanya saja menyatukan dua sosok insan laki-laki dan perempuan, tetapi dengan hikmahnya kita menikah menyatukan dua keluarga yang besar ya. Di pihak perempuan ada ibu bapaknya, ada kakak adiknya, ada saudara saudaranya. Di pihak laki-laki juga sama, semakin banyak saudara dikarenakan dua tali, laki-laki dan perempuan di dalam suatu pertikahan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan ada dawuhan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu waladun. Misalkan ini alhamdulillah sesudah menikah kita mempunyai anak, mau anak laki-laki mau anak perempuan. Waladun, punya anak ya, wa indahuma yuzawwijuhu bihi wa lam yuzawwijuhu wazana fa innal itsma bainahuma. Jadi dalam hadis ini mengatakan kita yang sudah mempunyai anak baik laki-laki ataupun perempuan, anak kita sudah bisa dikatakan cukup dewasa ya, sehingga sudah memahami nih ya akan sosok laki-laki dan juga perempuan, kemudian sudah menginginkan untuk melakukan ibadah pertikahan. Ceritanya sudah punya calon nih anak kita ya. Kalau istilahnya sekarang apa ya? Ya udah punya calon lah, udah punya yang ia sukai lah, seperti itu. Nah, maka baiknya bagi orang tua itu harus menyegerakan terhadap anaknya untuk melakukan menikah. Karena khawatirnya seperti hadis yang ini dikatakan, misalkan anak kita itu sudah mempunyai pasangan, apalagi kalau anak kita sudah punya calonnya itu cukup sangat dekat sekali ya. Terkadang kan kita menemui ada anak yang seperti itu ya kan, banyak sekali zaman sekarang, banyak sekali. Udah cukup dekat dengan calonnya gitu ya. Entah dia bilang apa, pacar mungkin ya istilah sekarang gitu. Saya itu bukan calon, masih pacar. Udah dekat sekali, mau main ke sana bareng ya. Mau keundangan sampai bareng, mau ke sana ke sini bareng-bareng gitu ya. Udah sering nih apel nih ke rumahnya gitu ya. Aduh, kata orang tuanya, khawatir sekali, gerah nih hati orang tuanya melihat kelakuan anak kita yang udah apa ya, sulit sekali untuk dikasih tahu kemana-mana terus bareng-bareng. Khawatir kan? Wajar ibu bapaknya ada rasa khawatir, takut anaknya na'udzubillahi min dzalik untuk melakukan perzinahan. Jika sudah ada rasa seperti itu, kenapa harus menunggu lama? Cepat segera tikahkan. Tapi kan alasannya kuliahnya belum beres, alasannya belum punya kerja lah, alasannya karena kakaknya belum nikah lah, alasannya karena belum mapan lah, alasannya karena aku belum punya uang untuk apa itu hajatnya. Banyak sekali alasan. Na'udzubillahi min dzalik, dengan berbagai alasan-alasan orang tuanya tersebut, na'udzubillah anaknya wazana, akhirnya anaknya melakukan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Maka fa innal itsma bainahuma, maka yang berdosa bukan hanya anaknya yang melakukan perzinahan tersebut, termasuk ibu bapaknya ada di sana. Maksudnya gimana ada di sana? Ikut dosa ibu bapaknya. Kenapa? Ya karena membiarkan anak kita bebas keluyuran ke sana ke sini. Kita udah tahu, sering melihat dengan mata kita sendiri anak kita sudah keluyuran seperti itu, tapi kita didiamkan saja kemaksiatan tersebut. Melihat kelakuan anak kita, ya harusnya cepat segera pertikahkan. Dengan alasan belum punya kerja, belum mapan, belum apa, nanti juga dia akan cari kerja sendiri. Seperti itulah ya.
Nah, maka di sini juga bagi ini beban berat bagi orang tua ya, jika sudah punya anak yang sudah agak cukup umurnya. Seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada dawuhan kembali dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu, harusnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan li arba'in, dikarenakan 4 perkara. 5 liha, hartanya, wa hasabiha, bagus turunannya, wa jamaliha, cantik rupanya, wa diniha, juga punya agamanya. Fa'alaika bidzati dini taribat yadaka, maka akan subur kedua lengannya. Yang dimaksud kedua lengan di sini adalah maka akan subur dirinya. Subur dengan apa? Segala kekayaan, baik secara duniawi ataupun secara ukhrawi. Jadi ya siapa sih kita yang tidak menginginkan mendapat calon istri? Masya Allah, ini sosok perempuan ya udah cantik rupanya, ya udah pinter cari uangnya, ya membantu suaminya, turunannya turunan yang baik-baik pula. Masya Allah, ini sosok perempuan, agamanya pula ya, sehingga suaminya gak capek untuk ngajarin istrinya, karena calon kita ini sudah mumpuni lah di dalam agamanya. Kan enak ya, gak banyak kerjaan ini suaminya. Ya siapa tak pengen, tetapi kan itu sulit sekali kalau kita ingin mendapatkan semuanya itu. Nah, jika disulitkan ya, maka yang lebih utamakanlah apa? Agamanya dulu ya. Jangan kita utamakan untuk calon suami, jangan diutamakan yang pertama kita lihat cantiknya dulu, jangan. Hartanya dulu jangan, keturunannya dulu jangan, tapi yang pertama kita lihat calon istri kita apa? Agamanya dulu. Agar apa? Karena kalau seorang wanita akhlakul karimahnya yang baik, tentu dia mempunyai agama, meskipun tidak semua yang punya agama itu punya akhlakul karimah yang baik. Tapi kalau punya akhlakul karimah yang baik berdasarkan landas ilmu agama, itu lebih gini ya kan. Nah, kalau urusan cantik gampang ya. Sekarang mah gampang, kalau urusan cantik, suaminya punya uang, nah, jadikan dia sosok wanita yang cantik, tidak susah ya. Untuk urusan harta gampang juga, bisa kita cari bareng-bareng nanti setelah menikah. Tetapi kalau dasar agama itu sebetulnya agak sulit ya, karena kita nanti sosok seorang suami harus mengajarkan seorang istrinya kalau tak punya agama kan dari nol. Itu lebih sulit kepada hati kita, ya kan? Seperti itu. Nah, maka ya kalau pengennya sih kita dapatnya 4-4 ya. Kalau dapat calon istri ya, kalau susah mendapatkan semuanya itu minimal 1 yang pertama kita lihat apa? Wadiniha, agamanya yang pertama kita harus cari. Karena apa barusan dikatakan? Kalau kita melihat calon istri kita sudah dapat agamanya, maka itu akan memperkaya, akan mempersubur akan diri kita penuh dengan rahmatnya Allah. Masya Allah ya. Nah, ini nih tips-tips bagi para calon suami untuk mencari calon istrinya ya. Mudah-mudahan ini dari dauhan baginda Nabi Muhammad SAW, meskipun saya hanya membacakan secara harfiahnya, tidak terlalu menerangkan secara maknanya, tetapi mudah-mudahan bisa mudah sekali difahami akan maksud isi kandungannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.